Halo semua, perkenalkan saya Christopher Alfredo yang akan menjelaskan mengenai materi struktur organisasi dari materi manajemen perusahaan industri. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu mengenai definisinya. Ya, jadi struktur organisasi merupakan kegiatan yang mengatur pekerjaan secara formal yang terjadi dalam suatu organisasi. Dan struktur organisasi ini dapat kita lihat secara visual dalam bentuk yang bernama organizational chart. Nah, fungsinya adalah untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta memperjelas relasi antara individu, grup, dan departemen. Nah, ini contoh dari organizational chart pada perusahaan Tesla. Dan dapat dilihat bahwa terdapat chairman, CEO, dan divisi-divisi yang ada, dan juga direktur-direktur. Nah, ini contoh kedua dari organizational chart. Dapat dilihat bahwa struktur organisasi ini dapat sangat kompleks dan terdiri dari banyak departemen atau kelompok kelompok departemen. Nah, dalam membuat struktur organisasi itu dikenal dengan namanya organizational design. Nah, dalam mendesain atau dalam membuat struktur organisasi ini ada 6 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah work specialization, lalu ada departmentalization, lalu ada chain of command, span of control, centralization and decentralization, dan juga formalization. Nah, work specialization atau spesialisasi kerja adalah kegiatan membagi aktivitas pekerjaan menjadi ke beberapa pekerjaan berbeda. Nah, hal ini mendorong adanya spesialisasi pekerja dalam pekerjaannya. Nah, ini contoh studi kasus yang saya temukan, yaitu pada manufaktur mobil Honda. Nah, dalam perusahaan tersebut, para pekerja akan ditempatkan pada pos-pos khusus sesuai pekerjaan yang telah ditentukan. Nah, dan pekerja tersebut akan terus ditempatkan pada pos kerja tersebut sehingga pekerjaan itu dapat dikatakan sebagai keahlian atau spesialisasi dari pekerja tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, apabila kita lihat yang gambar di kiri, pekerja ini bekerja pada mengecek mesin yang baru saja dicetak pada perusahaan tersebut. Nah, sedangkan yang gambar di kanan atas adalah para pekerja yang memasangkan mobil pada mobil yang setengah jadi. Nah, tentunya para pekerja yang khusus dalam memasang mobil ke mobil yang setengah jadi tersebut tidak mungkin memiliki keahlian yang sama dengan para pekerja yang bekerja dalam mengecek mesin di pekerjaan tersebut gitu. Di pekerjaannya masing-masing. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai departmentalization. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang ada berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berdasarkan buku yang saya gunakan, kriteria ini ada 5. Yang pertama itu ada berdasarkan fungsinya, yang kedua itu berdasarkan daerah, yang ketiga berdasarkan jenis produk, dan yang keempat berdasarkan alur kerja, dan yang terakhir berdasarkan kebutuhan customer. Nah, ini contohnya. Yang pertama yang di atas itu adalah functional departmentalization atau berdasarkan fungsinya. Jadi dapat kita lihat bahwa strukturnya itu dibagi berdasarkan kegiatan pekerjaannya. Jadi dapat dilihat berdasarkan engineering, accounting, manufacturing, human resource, dan juga purchasing. Nah, untuk gambar yang bawah itu berdasarkan geographical atau berdasarkan daerahnya. Nah, itu makanya dapat dilihat ada yang Western region, Southern region, Midwestern region, dan Eastern region. Nah, untuk yang ketiga itu berdasarkan jenis produk. Nah, ini dapat dilihat bahwa strukturnya itu dibagi berdasarkan jenis produk yang dikerjakan. Nah, yang keempat itu adalah proses departmentalization yang berdasarkan proses kerja. Ini dapat dilihat jadi departemen yang dibagi itu berdasarkan jadi proses kerjanya. Jadi berdasarkan pemotongan atau sewing, lalu ada planning dan milling, lalu ada assembling, requiring, finishing, dan inspeksi. Nah, di gambar yang terakhir, yaitu gambar yang bawah, itu berdasarkan kebutuhan customer. Jadi ada yang khusus di retail account, ada yang wholesale accounts, dan ada juga government accounts. Jadi berdasarkan jenis customer-nya untuk di gambar ini. Nah, ini dari studi kasus yang saya temukan, itu berdasarkan pada manufaktur Honda dan juga manufaktur Tesla. Nah, pertama kita lihat dulu yang di sebelah kiri, itu gambar struktur organisasi dari perusahaan Honda. Dan dari struktur ini dapat kita lihat bahwa pembagian departemen yang terjadi adalah berdasarkan fungsinya. Karena dapat dilihat ada yang pertama di kanan atas itu Innovative Research Excellence, lalu ada yang berdasarkan Innovative Research Excellence untuk Power Unit Energy, lalu ada juga yang berdasarkan Life Creation Center. Ini merupakan departemen yang khusus bekerja dalam produk
life kehidupan sehari-hari gitu. Yang keempat itu desain, yang kelima itu human resource department, lalu ada juga untuk keuangan seperti audit, dan juga development center. Dan ini dapat dilihat semuanya itu berdasarkan kegiatannya gitu ya, atau bisa dikatakan berdasarkan fungsinya. Nah, untuk perusahaan Tesla sama, ini berdasarkan fungsinya, dan terdapat 6 divisi berdasarkan website yang digunakan. Yaitu yang pertama itu chairman dan CEO, itu maksudnya eksekutif atau high level management. Yang kedua itu divisi finance atau keuangan. Yang ketiga itu teknologi. Yang keempat adalah global sales dan service. Yang kelima adalah engineering. Dan yang keenam adalah legal atau yang berurusan dengan hukum. Nah, lalu ada pengelompokan berdasarkan bukan pengelompokan, tapi ada mengenai chain of command. Itu untuk menunjukkan alur otoritas dari level tertinggi sampai yang terendah. Ya, tujuannya itu untuk mengklarifikasikan untuk para pekerja itu kepada siapa mereka bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 konsep penting yang harus dimengerti. Yang pertama itu adalah authority atau otoritas. Itu merupakan hak dalam posisi manajerial untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam ini ada 2 bentuk authority, yaitu line authority dan staff authority. Nah, line authority adalah otoritas untuk menyuruh posisi lain dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan untuk staff authority itu otoritas untuk mendukung kerjaan posisi lainnya. Ya, line authority biasanya terjadi apabila hubungan posisi yang berbeda level. Sedangkan staff authority apabila level posisi yang berinteraksi itu sama. Nah, lalu konsep kedua adalah responsibility, yaitu tanggung jawab. Nah, itu bahwa para pekerja itu memiliki kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Yang ketiga itu unity of command, yaitu prinsip di mana dalam chain of command itu hanya setiap aktor dalam struktur itu hanya boleh memiliki satu orang atasan. Nah, ini kembali lagi dengan struktur tadi, dapat dilihat ada chain of command. Yang tertinggi itu adalah chairman, di mana mengatur CEO dan direktur-direktur yang ada. Nah, di bawah direktur itu tidak ada, jadi tidak ada orang atau aktor yang diatur oleh para direktur. Tapi dalam CEO itu dapat dilihat terdapat 12 orang yang diatur oleh CEO itu. Jadi dapat terlihat adanya urutan level yang menunjukkan mengatur siapa gitu, dan siapa yang bertanggung jawab ke siapa. Nah, lalu ada mengenai span of control. Span of control adalah kegiatan mengatur batas jumlah orang untuk seorang manajer dengan syarat tetap dapat bekerja secara efisien dan efektif. Nah, dalam mengatur span of control itu banyak sekali faktor. Salah satunya adalah skill dan kemampuan dari manajer itu sendiri. Nah, pada masa ini, ternyata span of control itu adalah span of control yang besar. Karena dianggap dapat melatih dan meningkatkan kemampuan manajer dalam decision making. Nah, ini studi kasusnya, contohnya pada perusahaan Fiat pada tahun 2006. Nah, pada 2006, perusahaan ini memutuskan untuk meningkatkan span of control setiap manajer untuk mempercepat waktu untuk mengambil keputusan. Nah, hal ini akhirnya berakibat pada struktur organisasi yang memiliki level yang lebih sedikit. Nah, lalu ada konsep mengenai centralization dan decentralization, di mana menyatakan di mana ide dan keputusan itu terjadi. Nah, semakin tinggi ide dan keputusan itu terjadi pada levelnya, maka organisasi itu cenderung bersifat centralization. Sedangkan semakin rendah level atau tingkatannya, maka organisasi itu cenderung disebut dengan decentralization. Nah, ini contohnya pada Tesla. Jadi Elon Musk itu menjadi tokoh utama dalam mengambil keputusan, walaupun secara formal terdapat banyak orang yang berhak mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena Elon Musk dianggap memiliki cara pikir yang jauh lebih baik dibandingkan manajer-manajer yang lain. Nah, dengan hal ini dapat kita lihat, maka keputusan itu terjadi pada tingkat yang tinggi, yaitu pada Elon Musk yang berstatus sebagai CEO. Jadi dalam perusahaan Tesla ini dapat disebut memiliki sifat centralization. Nah, lalu ada formalization. Formalization adalah kegiatan dalam menstandarisasi pekerjaan di organisasi dan mengatur perilaku pekerja dengan menggunakan aturan dan arahan. Nah, semakin kuat formalization ini, maka para pekerja akan semakin terpaku dan harus mematuhi arahan dan aturan yang ada. Tapi apabila lemah, para pekerja justru memiliki kebebasan dalam cara bekerja gitu. Nah, ini contohnya dalam Toyota, di mana para pekerja itu harus mengikuti aturan yang ada, dan aturan ini harus tergolong ketat gitu. Contohnya itu dalam permasalahan waktu jam kerja dan urutan hierarki dalam perusahaan.
Nah, dengan adanya aturan yang kuat itu, maka dikatakan perusahaan Toyota itu memiliki aspek formalization yang kuat. Nah, selain aspek-aspek tadi, ini juga ada pemahaman mengenai mechanical dan organic structures. Nah, mekanistik itu memiliki kecenderungan di mana organisasi akan bersifat kaku dan terkontrol. Tapi sedangkan kalau organik itu, maka organisasi yang didesain itu akan bersifat adaptif dan fleksibel. Nah, dalam contohnya itu dalam perusahaan Tesla. Dalam website Tesla itu sendiri dikatakan bahwa para pekerja memiliki kebebasan untuk bekerja sama dengan siapa aja. Jadi bisa dikatakan bersifat cross-functional karena para pekerja dapat bekerja dengan pekerja lain yang memiliki departemen yang berbeda. Lalu cross hierarchy dalam perusahaan tersebut dikatakan bahwa para pekerja dapat melanggar aturan hierarki. Jadi misalnya para pekerja level rendah bisa langsung berinteraksi dengan CEO gitu. Nah, untuk mengenai free flow of information, ini sedikit kurang spesifik, tapi berdasarkan data yang saya temukan, para pekerja dalam perusahaan ini dapat saling bertukar informasi. Jadi bisa dikatakan free flow of information itu terjadi. Lalu mengenai space of control, ini saya tidak temukan contohnya. Mengenai sentralisasi dan desentralisasi tadi sudah dibahas, yaitu sentralisasi, jadi cenderung mekanistik, dan formalization dalam perusahaan Tesla berdasarkan website itu memiliki sifat yang low formalization karena para pekerja diberikan kebebasan untuk tidak harus mengikuti aturan yang ada. Dapat dilihat, jadi perusahaan Tesla itu memiliki kecenderungan pada struktur yang organik. Nah, lalu ada contemporary organizational design. Yang pertama itu mengenai team structure, di mana struktur organisasi itu terdiri dari banyak tim dalam menjalankan organisasinya. Jadi ada tim yang khusus di bidang apa, ada di bidang yang lain gitu. Nah, lalu ada mengenai matrix structure, itu di mana struktur organisasi dalam menjalankan project itu ada tim-tim khusus yang memiliki tujuan tertentu gitu. Nah, dengan adanya implementasi ini, para pekerja dapat memiliki dua manajer atau lebih. Satu untuk manajer umum, untuk kerjaan mereka atau divisi mereka, dan satu untuk dalam proyek yang mereka kerjakan. Nah, lalu ada mengenai virtual organization, di mana organisasi itu berbentuk dalam mengerjakan proyeknya itu berbasis virtual. Jadi biasanya tim yang mengerjakannya itu juga terdiri dari sedikit pekerja tetap dan banyak dari yang orang luarnya gitu. Nah, lalu mengenai network organization, organisasi itu akan bersifat mengandalkan pekerja dalam mengerjakan pekerjaan dan mencari supplier untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Nah, dalam perusahaan Tesla, keempat bentuk desain ini bisa dikatakan, bentuk struktur ini bisa dikatakan berbeda karena dalam Tesla mengenai struktur pelaksanaan itu bisa dikatakan unik. Dan para pekerjanya itu seperti yang telah saya katakan dapat bekerja dengan siapa saja. Jadi bisa terjadi tim structure, tapi bisa juga tidak terjadi tim structure sama sekali. Lalu mengenai matrix structure juga sama, karena para pekerja itu bisa dibilang sangat bebas dalam memilih tim atau bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Nah, untuk virtual organisasi saya tidak menemukan, tapi saya rasa dengan adanya pandemi maka para pekerja didorong untuk bekerja berbasis virtual. Tapi untuk mengenai dari pekerja luar itu dapat dilihat pada program internship pada perusahaan Tesla. Jadi program internship di sini, jadi para pelajar atau students dapat belajar dan apply. Tapi sebelumnya itu ada program pelatihan, dan program pelatihan ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari virtual organization dari perusahaan Tesla. Nah, untuk network organization saya tidak menemukan contohnya, tapi perusahaan Tesla menggunakan supplier untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen pada mobilnya seperti windshield, power seatingnya jadi kursinya, dan juga rem untuk mobilnya. Tapi apakah mengandalkan pekerja penuh untuk mencari supplier itu saya tidak temukan contohnya. Jadi itu sekian dari saya. Ini daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.